Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Adi di channel Sobo Ala Sumatera, membahas tentang pertanian dan perkebunan. Bagaimana kabarnya sahabat tani semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini Bang Adi akan berbagi informasi ataupun tips cara budidaya kangkung darat. Mungkin bagi rekan-rekan petani tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini, dan cara menanamnya pun sangat mudah. Tapi ada beberapa tips yang akan saya informasikan kepada rekan-rekan semuanya, cara budidaya kangkung yang baik dan benar supaya hasilnya bisa memuaskan atau pertumbuhannya supaya bagus, sehingga profit ataupun keuntungan yang kita dapat dari budidaya kangkung ini bisa lebih optimal. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah setia menonton channel saya, channel Sobo Ala Sumatera. Bagi rekan-rekan yang baru hadir ataupun mampir di sini, saya ucapkan salam kopi hitam tanpa gula. Itu di bawah ada subscribe-nya Mas Bro. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa cara ataupun langkah yang perlu kita lakukan dalam budidaya kangkung darat ini supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentunya kita harus menggemburkan tanahnya terlebih dahulu sebagai media tanam agar perkembangan akar nantinya itu lebih optimal. Jadi budidaya kangkung darat ini memang perlu banyak air yang banyak ini. Beda dengan kita menanam kangkung itu di rawa, itu ketersediaannya air sudah cukup. Jadi kalau di darat ini memang kita harus ekstra pemberian airnya. Untuk media yang saya olah ini sudah tahap kedua, jadi pengolahan tanahnya lebih enak. Beda kalau kita baru tahap yang pertama, itu memang agak susah dan perlu tenaga yang ekstra. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita memberikan pupuk organik atau juga dengan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Nah, di sini saya menggunakan kotoran hewan dari kambing yang memang terbukti bagus untuk tanaman sayur mayur. Selanjutnya kita ratakan media tanam yang sudah dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kandang ini supaya lebih merata. Selanjutnya bedengan kita rapikan dengan cara jagaruk dengan alat yang sangat mahal ini. Sambil kita membersihkan sampah-sampah besar seperti kayu-kayu ataupun akar-akar supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari kangkung nantinya.
Terus tahap selanjutnya yang terpenting tentunya kita di sini masih menggunakan pupuk kimia urea atau yang berunsur nitrogen supaya merangsang pertumbuhan daripada biji kangkung. Tidak perlu banyak-banyak, kita hanya memerlukan sedikit saja. Taburkan dengan merata di bagian permukaan yang sudah haluskan ini. Usahakan penyiraman ini harus benar-benar basah dan merata supaya bisa masuk ke media tanam ini. Keadaan lembab yang menyebabkan nantinya itu cepat tumbuhnya biji kangkung. Setelah media tanam ini kita siram merata semua, kita biarkan 1 malam, baru kemudian nanti kita tanam bibit kangkungnya. Oke, setelah kita diamkan selama 1 malam, baru kemudian kita taburkan benih kangkungnya di media tanam ini. Sebelum ditaburkan, ini kembali disiram dengan air hingga merata supaya lebih mudah kita nantinya menanam bibit kangkungnya. Jadi caranya kita membuat parit kecil dengan bambu ini atau bisa dengan kayu. Mungkin kedalaman sekitar 1 cm. Nah, jarak antar baris ini sekitar 5 cm. Jadi dengan teknik ini lebih mudah, tapi punya daya kerja atau efektivitas kerja yang cukup baik daripada kita menugal benih satu persatu. Ini menggunakan merek Bika dari benih pertiwi. Saya baru coba tanam, sebelumnya belum pernah nanam. Biji yang kita tanam ini 3-5 butir dengan jarak tanam sekitar 3 atau 4 cm. Di sini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam menabur benih kangkung. Jangan sampai nanti terlalu banyak dan jaraknya terlalu rapat. Nanti pertumbuhan kangkung itu kurang maksimal, membuat batangnya nanti kecil. Setelah benih kangkung kita tabur, langkah selanjutnya ini harus kita timbun dengan tanah yang gembur. Yang penting bisa menutup bagian atasnya. Atau juga bisa kita geser bagian kanan kiri parit ini. Seperti ini. Dan untuk tahapan selanjutnya tetap kita lakukan penyiraman biar kelembapan tanah itu benar-benar terjaga selama kurang lebihnya 2 hari atau 3 hari, maka benih mulai berketambah. Dan untuk kelanjutannya nanti bisa disusul dengan pupuk
spray atau semprot dengan menggunakan pupuk daun ya. Kalau saya biasa menggunakan pupuk ganjasil daun. Jadi seperti inilah cara Bang Adi menanam kangkung, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai video ini. Semoga tips cara menanam kangkung ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat petani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam tanpa gula. Ada di bawah Mas Bro. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.